Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur dan terima kasih kami naikkan bagimu. Tuhan, Kau baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami sepanjang istirahat kami, Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan penuh sukacita, kami bersyukur pagi ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami, agar sungguh kebenaran-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini, saudaraku, terambil dari kitab Efesus 6 ayat 10-12. Firman Tuhan berkata, "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Saudaraku, hari ini kita diingatkan firman Tuhan supaya kita selalu kuat di dalam Tuhan. Ya, setiap hari kita harus bersandar kepada kekuatan Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena kita tidak punya kekuatan apa-apa, saudaraku. Ya, oleh karena itu seperti firman yang dikatakan hari ini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kuasa Tuhan itu kalau kita tidak pernah mengenal Dia, tidak pernah kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi kalau kita tidak pernah membaca firman-Nya? Nah, jadi hari ini untuk kita boleh dekat dengan Tuhan, maka kita harus selalu mendengarkan firman-Nya, membaca firman-Nya. Ya, selain mendengar, kita juga harus membacanya, saudaraku. Ya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Nah, jadi kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus bersandar kepadanya, kita serahkan seluruh kehidupan kita kepadanya, supaya Tuhan memberikan kekuatan itu, kuat kuasanya itu Dia berikan kepada kita. Karena Tuhan mau memberikan kuat kuasanya itu kepada orang yang mengasihi Dia. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, ini dia. Apakah itu senjata Allah? Kita harus memakai perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, jadi kita harus mempunyai senjata Allah. Nah, apa itu senjata Allah, saudaraku? Mari kita lihat di ayat berikutnya. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Yakni mulai dari ayat 13 dikatakan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, ini dia. Jadi berikat pinggangkan kebenaran itu menjadi kekuatan kita, bahwa ketika kita berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan, ini yang harus kita lakukan setiap hari. Di mana kita mendapatkan kebenaran itu, saudaraku? Itu hanya kita dapat peroleh dari firman Tuhan. Jadi setiap hari ketika kita membaca firman Tuhan, berarti itu yang kita pakai menjadi ikat pinggang kita, memberi kekuatan bagi kita. Kuat kuasanya itu ada di dalam firman Tuhan. Nah, kemudian dan berbaju jirahkan keadilan. Nah, ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, tentu kita tidak mau lagi melakukan yang jahat. Kita akan berubah dari hal-hal hidup yang lama, kita akan berubah menjadi hidup yang baru. Ya, kita akan turut dengan kebenaran firman Tuhan.
kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, ketika kita mau membaca firman Tuhan, ketika kita mau mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita, mau tidak mau maka kita akan rela untuk memberitakannya kembali, ya, Injil damai sejahtera, karena terlebih dahulu kita diberkati Tuhan. Ketika kita mau membaca firman Tuhan, kita buat menjadi ikat pinggang kebenaran itu di dalam hidup kita, maka kita juga akan menceritakan itu kepada orang lain, karena damai sejahtera yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya itu kita sudah memperolehnya, saudaraku. Maka kita juga dengan rela hati, dengan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera itu. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Nah, itu dia. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Perisai kita akan ada, yakni perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, jadi setiap kali kita bertumbuh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Nya yang kita baca setiap hari, saudaraku, maka itulah yang menjadi perisai kita, yakni perisai iman. Sebab dengan perisai itu kita akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi kalau ada pun niat orang jahat, ya kita bisa padamkan. Mungkin ada perkataan yang menyakiti hati, ada yang perbuatan orang yang tidak menyenangkan, ada yang membuat menyindir dengan sindiran yang tajam, tetapi kita bisa patahkan dengan perisai iman kita, karena kita tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah, tidak membuat kita emosi, tapi kita bisa panjang sabar dan penguasaan diri ada dalam hidup kita. Dan kenakanlah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, inilah senjata Allah itu semuanya, saudaraku. Ya, jadi dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi pedang roh itu ialah firman Tuhan. Jadi setiap kali kita melakukan perlawanan, maka yang kita pergunakan adalah pedang roh, yakni firman Allah. Jadi apapun yang dilakukan orang ketika kita memakai pedang roh tadi, yakni firman Allah, untuk melawan si jahat tadi, maka kita akan berkemenangan, saudaraku. Kita tidak akan gampang diombang-ambingkan dengan perkataan-perkataan yang menyesatkan, perkataan-perkataan yang menyakiti, dan oleh karena itu kita akan kuat bersama dengan Yesus. Nah, jadi Tuhan ingatkan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi tadi sudah kita baca semua bagaimana kita berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil, memakai pedang roh, yakni firman Tuhan, dan punya perisai kita adalah iman percaya kita, saudaraku. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, benar. Jadi bukan melawan darah dan daging, karena ketika pun ada orang yang membuat menyakiti hati kita, melakukan yang jahat, itu sebenarnya dia dikuasai oleh kuasa kegelapan yang membuat kita menjadi lemah, membuat kita jadi sakit hati, ada akar pahit, akhirnya mendendam, membenci. Itu tidak baik. Oleh karena itu semua, untuk melawan semuanya itu kita harus memakai perlengkapan senjata Allah tadi, ya. Tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, ini dia. Jadi semuanya itu adalah berasal dari roh-roh jahat, yang penguasa-penguasa dunia yang gelap ini, penguasa-penguasa dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Nah, itu semuanya, saudaraku, sering dipakainya manusia, orang yang dekat dengan kita, atau tetangga kita, saudara kita, siapapun bisa dipakainya untuk
menggojoh dan menggoyahkan iman percaya kita. Tetapi kalau kita tetap memakai perlengkapan senjata Allah di dalam kehidupan kita, maka kita pasti berkemenangan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami akan menggunakan segala perlengkapan Allah, perlengkapan senjata Allah untuk melawan segala penguasa-penguasa di dunia ini, penghulu-penghulu di udara, untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Ajarlah pimpin kami untuk tetap taat setia, untuk mendapatkan kekuatan kuat kuasa yang datangnya daripada-Mu ya Bapa, untuk kami dapat melawan segala hal-hal yang jahat, yang buruk, yang sering menggoda kami. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh firman-Mu yang kami dengarkan hari ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan kami mempergunakannya untuk kami dapat melawan segala hal-hal yang buruk yang tidak berkenan di hati kami, tetapi kami tetap bertahan karena Tuhan selalu hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih-Mu. Hormat pujian bagi-Mu, kemuliaan untuk-Mu, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.